Welcome to my channel. Hari ini kita bakalan membahas tentang aplikasi integral. Nah, di video-video sebelumnya kita udah belajar tentang integral parsial, integral trigonometri, integral fungsi rasional, lalu ada integral tak wajar, dan ada integral tak tentu. Nah, hari ini kita bakalan bahas tentang aplikasi integral. Tapi sebelumnya, aku mau review dulu nih, sedikit tentang materi-materi kita sebelumnya. Nah, teman-teman masih ingat apa enggak kalau jenis-jenis integral ini ada dua? Nah, jenis-jenis integral ini ada dua, yaitu jenis integral tak tentu dan integral tentu. Nah, notasi untuk integral tak tentu yaitu integral fx dx, dan untuk integral tentu notasinya yaitu integral fx dx dari A sampai B. Nah, dari hasilnya, hasil dari integral tak tentunya yaitu akan menghasilkan sebuah fungsi ini, plus C, di mana C ini adalah konstanta. Nah, untuk hasil dari integral tentu, kita dapatkan nanti hasil akhirnya yaitu adalah sebuah nilai atau angka. Oke, kita lanjut. Aturan dasar integral. Jadi, setelah kita membahas beberapa soal terkait integral di video-video sebelumnya, sebenarnya teman-teman sudah pada tahu belum sih tentang aturan dasar integral? Nah, jadi integral ini memiliki beberapa aturan dasar, yaitu jika kita memiliki bentuk fungsi integral seperti ini, integral x pangkat n dx, maka hasil yang akan kita dapatkan dari fungsi integral tersebut adalah x pangkat n plus 1 dibagi n plus 1 plus c. Nah, lalu untuk bentuk fungsi integral e pangkat x dx akan didapatkan hasil e pangkat x plus c. Nah, selanjutnya untuk bentuk pecahan nih, integral 1 per x dx. Nah, ini akan kita dapatkan hasilnya ln x plus c. Nah, dan yang terakhir untuk integral cos d. Nah, yang terakhir untuk bentuk fungsi integral cos. Nah, yang terakhir untuk bentuk fungsi integral cos x dx, maka akan kita dapatkan hasilnya sin x plus c. Nah, selain aturan-aturan dasar integral ini, nanti akan ada juga aturan tambahan, yaitu aturan trigonometri. Nah, di sini kan ada integral cos. Nah, nanti kalau misalkan di sini kita ganti integral sin, maka hasil integralnya itu apa? Nah, ini nanti ada hubungannya dengan aturan trigonometri. Oke, kita lanjut. Nah, karena hari ini kita bakalan membahas tentang aplikasi integral, aku udah siapin satu soal tentang bagaimana menghitung luas lahan menggunakan integral. Nah, kita tahu bahwa di dunia nyata itu bentuk lahan nggak selalu persegi ataupun segitiga. Nah, kali ini untuk menentukan luas lahan dengan batas melengkung, kita dapat menggunakan konsep integral tentu. Salah satu aplikasinya adalah menghitung luas area di bawah kurva yang merepresentasikan batas tanah. Nah, berikut ini adalah soal yang akan kita bahas hari ini. Sebuah lahan pertanian memiliki batas atas yang mengikuti kurva fungsi, di mana y sama dengan 4 dikurangi x pangkat 2 pada interval x sama dengan negatif 1 sampai x sama dengan 1. Oke, dari teman-teman mungkin ada yang udah tahu nih gimana cara mengerjakan soal ini. Kalian boleh pause videonya dan tulis di kolom komentar gimana cara menyelesaikan soal berikut ini. Oke, kita menggunakan integral tentu untuk menghitung luas tanah yang memiliki batas mengikuti kurva. Rumusnya yaitu integral 4 dikurangi x pangkat 2 dx dari negatif 1 sampai 1.
Nah, sekarang kenapa ada negatif 1 sama 1 di sini nih? Nah, kita tahu bahwa di soalnya tadi, sebuah lahan pertanian memiliki batas atas yang mengikuti kurva fungsi, di mana interval X-nya ini negatif 1 sampai X sama dengan 1. Jadi, negatif 1 dan 1 ini menjadi ambang batas bawah dan ambang batas atasnya untuk fungsi integral tersebut. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, setelah kita mendapatkan fungsi integral tersebut, kita integralkan. Nah, di sini kenapa teman-teman? Negatif 1 dan satunya ini kok hilang ya? Nah, kita harus mengintegralkan dulu fungsi 4 dikurangi X pangkat 2 dx-nya dulu nih. Jadi kita buang dulu nih batas bawah dan batas atasnya. Nah, dari integral 4 dikurangi X pangkat 2 dx, kita dapatkan hasilnya 4X dikurangi X pangkat 3 per 3. Setelah kita dapatkan hasilnya ini, kita tulis lagi di sini ya, teman-teman. Nah, kita masukin lagi nih ambang batas bawahnya dan ambang batas atasnya. Lalu kita masukkan nih, kita hitung ambang batas atas dan ambang batas bawahnya. Ini kita masukkan ke rumus untuk menggantikan nilai X. Nah, kita dapatkan 4 dikali 1. 1 ini adalah ambang batasnya ya, teman-teman. Dikurangi 1 pangkat 3 per 3. Dikurangi. Nah, ini rumusnya ya, teman-teman. Jadi, ambang batas atas ini kita kalikan, kita masukkan ke fungsi dikurangi 4 dikali negatif 1, di mana negatif 1 ini adalah ambang batas bawahnya, dikurangi negatif 1 pangkat 3 per 3. Maka akan kita dapatkan hasilnya 4 dikurangi 1 per 3 dikurangi negatif 4 plus 1 per 3 sama dengan 11 per 3 ditambah 13 per 3. Nah, lalu kita dapatkan hasil akhirnya sama dengan 22 per 3. Nah, sampai sini dari teman-teman masih ada yang dibingungin apa enggak? Kalau misalkan kalian masih bingung nih tentang soal yang kita bahas hari ini, kalian boleh banget komen di bagian mana yang kalian masih bingung. Nah, berarti dari soal yang kita bahas tadi, luas lahan pertaniannya adalah 22 per 3 meter persegi. Terus aku ingetin nih, tentang kesalahan umum pada saat menghitung integral tentu nih. Biasanya nih ada kesalahan hitung batas integral tentu. Nah, jadi ketika kita memiliki soal yang dipecahkan dengan integral tentu, kita harus memahami nih batas bawahnya dan batas atasnya. Karena kalau dua ini sampai salah, nanti hasilnya pasti akan berbeda nih teman-teman. Nah, kalau kalian mempunyai tips or trik lain untuk memecahkan soal ini, kalian boleh banget share di kolom komentar biar kita bisa belajar bareng. Terima kasih sudah menonton video kali ini. See you next time and bye-bye.